Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, hari yang baru 26 Februari 2022. Dan saya juga menyampaikan selamat hari Sabat bagi yang memelihara hari Sabat. Saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk anak dari keluarga Sahalaweku, yaitu Regina Kolowai, yang berhari ulang tahun pada hari ini. Saudara, saya juga mengingatkan bahwa saya akan membuat live khusus untuk mendoakan setiap usulan doa yang mungkin tertumpuk sepanjang minggu ini. Kami akan mendoakan nanti pada besok malam. Nanti pada besok malam, tepat jam 7 waktu Indonesia Tengah, siaran live streaming akan saya siarkan. Jadi besok jam 7 malam saudara boleh juga mengikutinya. Baik saudara, sekali lagi judul renungan kita di pagi ini 26 Februari 2022 adalah apa yang Allah tuntut. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami hingga pada saat ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita hari ini 26 Februari 2022 dengan judul Apa yang Allah Tuntut. Dan ayat tema kita Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sekali lagi Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12. Jadi saudara, beberapa waktu kita telah mendengarkan betapa besar pengorbanan Yesus Kristus bagi kita semua. Nyawanya Ia serahkan untuk kita. Dan Yohanes 3:16 berkata, itulah kasih karunia Allah yang begitu besar bagi dunia ini. Dan hari ini judul kita adalah apa yang Allah tuntut. Memang saudara, Tuhan bukan menuntut seperti Ia menuntut harus kita seperti orang yang sudah buat sesuatu kepada orang lain dan harus menuntut balas. Memang Allah tidak seperti itu. Bahkan Tuhan katakan harus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Jadi ini bukanlah merupakan tuntutan. Kalau kita merasa bahwa perbuatan Allah itu begitu luar biasa bagi kehidupan kita, maka itu adalah respons kita. Respons kita adalah mengenal Tuhan, hidup menurut jalannya, lalu kemudian mengasihi Dia dan beribadah kepadanya. Biarlah orang muda diyakinkan dengan pemikiran bahwa mereka bukanlah milik mereka sendiri. Mereka adalah milik Tuhan. Sekali lagi saudara, kita adalah milik Tuhan. Bukan cuma kepada orang muda, kita adalah milik Tuhan. Kita perlu mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan bagi namanya. Mereka adalah tebusan darahnya dan tuntutan kasihnya. Mereka hidup karena Ia memelihara mereka dengan kuasanya. Waktu, kekuatan, dan kecakapan mereka adalah miliknya yang harus dikembangkan, dilatih, dan digunakan baginya. Setelah makhluk malaikat, maka keluarga manusia yang dibentuk dalam citra Allah merupakan hasil karya penciptaannya yang paling agung. Allah ingin agar mereka menjadi sempurna seperti yang Ia telah mungkinkan bagi mereka itu, dan melakukan sesuai kemampuan mereka dengan kuasa yang telah dikaruniakannya kepada mereka. Hidup ini rahasia dan suci. Itulah pernyataan diri Allah sendiri, sumber segala kehidupan. Kesempatan-kesempatannya sangat berharga dan itu harus ditingkatkan dengan sungguh-sungguh. Sekali itu hilang,
akan hilanglah untuk selamanya. Di hadapan kita Allah meletakkan kekekalan dengan realitasnya yang khidmat dan memberi kita suatu genggaman pada pokok-pokok yang baka dan tak dapat binasa. Ia menyodorkan kebenaran yang berharga dan memuliakan, agar kita bisa bergerak maju di jalan yang aman dan pasti. Dalam mengejar satu tujuan bernilai dari penggunaan yang sungguh-sungguh akan semua kesanggupan kita. Allah melihat benih kecil yang ia sendiri telah bentuk dan melihat di dalamnya terbungkus kembang yang indah, belukar atau pohon besar dan rindang. Begitulah ia melihat segala kemungkinan dalam diri manusia. Kita berada di sini untuk satu maksud. Allah telah mengemukakan rencananya bagi kehidupan kita, dan ia ingin agar kita mencapai standar pengembangan jiwa yang tertinggi. Jadi saudara, yang Tuhan mintakan kita lakukan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa adalah selain dari takut akan Tuhan, kita harus hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara, bahwa sebenarnya tuntutan ini, kalau itu bentuknya tuntutan, walaupun Tuhan tidak menuntut sama seperti seseorang menuntut orang lain melakukan sesuatu, tetapi itu harus dilakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Artinya bahwa itu merupakan respons kita kepada Tuhan. Kalau betul-betul kita mau mengasihi Allah, maka respons kita adalah ketika kita menerima kasih Allah, mengetahui bahwa kasih karunia Allah begitu besar dalam hidup kita, maka yang terjadi sebaliknya, karena kasih itu adalah menjadi dasar, maka kita pasti akan menuruti Tuhan, kita akan mengasihi Dia, kita akan hidup di dalam segala jalan yang Ia tunjukkan kepada kita, maka tidak menjadi satu tuntutan, tidak menjadi satu masalah bagi kita, tetapi itu akan menjadi satu berkat dalam kehidupan kita. Allah melihat itu di dalam diri kita, kemampuan Allah melihat sesuatu dalam diri kita. Jadi kalau hati kita betul terbuka, secara jujur kita terbuka di hadapan Tuhan, dan Allah melihat kemampuan kita untuk hidup setia kepadanya, maka pasti Roh Kudusnya akan selalu menuntun kita. Panggilan kepada kita hari ini, apakah kita mau mengasihi Allah, mengasihi Yesus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita? Inilah menjadi pertanyaan perenungan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, dan kita akan akhiri dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang begitu indah, yang sudah kami dengarkan, yang memotivasi kami, yang mendorong kami. Apakah kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan dengan segenap hati kami atau tidak? Kami rindu Tuhan, merespons kasih-Mu dalam kehidupan kami adalah kami mau mengikuti apa yang Tuhan rencanakan, mengikuti setiap petunjuk-petunjuk Tuhan, mengakui akan semua kebaikan dalam kehidupan kami, dan biarlah itu semua akan menuntun kami untuk tetap setia sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Memberkati kami hari ini dalam ibadah Sabat. Tuhan akan turut campur tangan, pelihara kami dengan cinta dan kasih sayang-Mu, agar setiap waktu kami selalu merasakan berkat-berkat-Mu. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini. Sampai jumpa pada pekabaran kita besok. Tuhan selalu memberkati kita semua. Shalom.